5 kali sehari, miliaran umat muslim dari seluruh penjuru dunia bersujud dan mengarahkan dirinya pada satu titik, yakni Ka'bah. Walaupun Ka'bah begitu dekat dengan kehidupan umat muslim, namun tak banyak yang mengetahui tentang bagaimana sejarah Ka'bah didirikan dan mengapa Ka'bah dijadikan kiblat bagi seluruh umat muslim dunia. Sahabat umat, mungkin di antara kita masih banyak yang menyangka jika Ka'bah mulai ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Namun sebenarnya tempat ibadah pertama yang ada di muka bumi ini telah ada sejak 2000 tahun sebelum zaman Nabi Adam alaihi salam diturunkan. Lantas siapakah yang membangun Ka'bah untuk pertama kalinya? Para sejarawan Islam dan ahli tafsir berpendapat, jika Ka'bah pertama kali dibangun oleh para malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut riwayat Akbar Makkah Muhammad Al-Arzaki, kala itu para malaikat membangun tempat ibadah Baitul Maqmur tepat di bawah arsy untuk bertawaf. Namun saking banyaknya jumlah malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat untuk membangun Ka'bah di bumi yang sama persis seperti apa yang ada di Baitul Maqmur, termasuk soal bentuk, ukuran, dan titik berdirinya yang sejajar dengan arsy. Atik bin Gaits menggambarkan bahwa malaikat Jibril memukulkan sayapnya ke bumi. Kemudian muncullah fondasi yang mirip dengan tempat tawafnya para malaikat di Baitul Maqmur. Fondasi itu menancap kokoh ke bumi. Kemudian para malaikat melemparkan batu-batu besar sebagai fondasi yang beratnya tidak akan sanggup dipikul oleh 30 orang sekalipun. Setelah itu barulah manusia mulai diciptakan. Dan Nabi Adam alaihi salam sebagai manusia pertama yang menginjakkan kakinya di permukaan bumi mulai melaksanakan tawaf dan merenovasi Ka'bah seraya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya Ka'bah menjadi rumah ibadah umat manusia yang ada di bumi, seperti apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk beribadah manusia ialah Baitullah yang di Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi penduduk semesta alam. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 96. Selang waktu berlalu, Allah Sang Maha Penentu segalanya mengingatkan manusia dengan menghancurkan Ka'bah saat terjadi banjir bandang pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Hingga tibalah pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam yang kembali membangun dan mendirikan Baitullah Ka'bah yang letaknya sama persis di tempat Ka'bah sebelumnya berdiri. Berdua dengan putranya Ismail, Nabi Ibrahim mulai membangun Ka'bah dari bebatuan Bukit Hira Kubais dan tempat-tempat lainnya pada tahun 1500 sebelum Masehi. Kala itu bangunan Ka'bah masih sangat sederhana. Tingginya 4,5 meter, panjangnya kurang dari 16 meter, dan lebarnya sekitar 10 meter. Nabi Ibrahim alaihi salam tidak membuat atap di atas Ka'bah dan 2 buah pintu yang masih tak menggunakan daun pintu. Di utaranya terdapat bagian sebagai kandang kambing untuk anaknya Ismail alaihi salam, yaitu yang disebut dengan Hijir. Selain itu, barulah malaikat Jibril turun dengan batu Hajar Aswad yang kemudian diletakkan Nabi Ibrahim di salah satu celah bangunan Ka'bah. Setelah dibangun, Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk menyuruh umat manusia berziarah ke Ka'bah. Dari sinilah awal mula ibadah akbar umat muslim, ibadah haji, dimulai. Sepeninggal Nabi Ibrahim, Ka'bah dijadikan tempat pemujaan bagi bangsa Arab penyembah berhala. Mereka meletakkan berhala-berhala tersebut mengelilingi Ka'bah, seperti Hubal, Lata, dan Uzza. Namun ketika memasuki zaman Rasulullah Muhammad SAW, Ka'bah dibersihkan dari segala macam pernak-pernik berhala. Ka'bah yang kembali mengalami kehancuran akibat diterjang banjir, kembali direnovasi oleh Rasulullah SAW beserta kabilah-kabilah Quraisy. Begitu Ka'bah yang tadinya 2 dibuat menjadi 1 pintu, lalu bagian atas Ka'bah yang semula terbuka kemudian diberi atap. Tinggi bangunan Ka'bah pun ditingkatkan 2 kali lipat menjadi 19 hasta atau 9 meter. Rasulullah SAW sendiri turut serta dalam pembangunan Ka'bah. Beliau ikut mengangkat bebatuan dengan tangannya sendiri, dan beliau jugalah yang meletakkan kembali Hajar Aswad. Sepeninggalnya Nabi Muhammad SAW, tepatnya terjadi di tahun 64 Hijriah atau 683 Masehi, Yazid bin Muawiyah mengirim pasukan di bawah pimpinan Husain bin Namir untuk memerangi Abdullah bin Zubair, penguasa Mekah. Mereka mengepung Mekah dan menghujaninya dengan serangan manjanik atau meriam yang mengakibatkan hancur dan terbakarnya Ka'bah.
25 hari setelah peristiwa itu, di bawah kepemimpinan Ibnu Zubair, Ka'bah kembali direnovasi sesuai dengan apa yang pernah dicita-citakan Rasulullah, yaitu dengan memperlebar dan meninggikannya hingga 13,5 meter. Dan hinggalah tiba pada masa terakhir pembangunan Ka'bah yang terjadi di masa Sultan Murad Khan Al-Utsmani pada tahun 1040 Hijriah atau 1630 Masehi, yang bangunannya bisa disaksikan hingga saat ini. Umat, setelah mengalami kehancuran berulang kali, kini kiblat umat muslim dunia ini tengah berdiri kokoh di tengah-tengah megahnya Masjidil Haram. Sebuah peninggalan sakral sebagai saksi akan perkembangan peradaban Islam dari masa ke masa. Kini Ka'bah tampak begitu agung dan terlihat indah dengan segala ornamen yang melekat menghiasi bangunan suci umat muslim ini. Untaian sutra kiswah dan kemuliaan Hajar Aswad tersanding apik dengan kokohnya Al-Burq atau pintu Ka'bah yang terbuat dari campuran logam emas dan perak. Di bagian dalam Ka'bah terdapat 3 pilar yang terbuat dari kayu gaharu terbaik di dunia. Dari arah lurus pintu masuk Ka'bah terdapat mihrab tempat Rasulullah SAW pernah bersujud untuk melaksanakan sholat. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan Ka'bah di Mekah sebagai sebaik-baiknya bangunan yang ada di muka bumi, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Muhammad SAW. Demi Allah, saya sangat sadar bahwa engkau adalah negeri Allah yang paling aku cintai dan negeri yang paling dicintai Allah. Engkau adalah tempat yang paling baik di muka bumi dan yang paling dicintai Allah. Andaikan bukan karena pendudukmu yang mengusirku, aku tidak akan keluar. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Demikian tayangan umat hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat menyebarkan kebajikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.